Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran Ibu Sulastri, SPDMH, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nahita Ganis Primastara dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PKN Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara. Oke, di sini ada topik pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan tentang dasar negara. Yang kedua, menganalisis perbedaan dan persamaan pandangan para pendiri negara tentang dasar negara. Yang ketiga, menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Yang keempat, menyimpulkan bagaimana pandangan pendiri negara mengenai Pancasila. Dan yang kelima adalah Pancasila sebagai hasil sintesis dan Pancasila di era modern. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar negara. Dasar negara adalah suatu ideologi atau pandangan hidup yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara ini menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun bernegara. Di Indonesia memiliki dasar negara yang sangat istimewa, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar kumpulan kata, tetapi merupakan hasil rumusan panjang dari para pendiri bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Berikut adalah perbedaan pandangan dari para pendiri negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno-Hatta. Menurut Muhammad Yamin, lebih menekankan pada aspek kebangsaan dan peradaban bangsa Indonesia yang melihat dasar negara sebagai susunan pemerintah dan penduduk, serta mengutamakan identitas nasional melalui bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Supomo. Menurut Supomo, mengusulkan konsep negara integral yang menyatukan berbagai unsur termasuk unsur agama, adat, dan nasionalisme. Beliau menekankan pada pentingnya kesatuan dan keberagaman. Menurut Insinyur Soekarno-Hatta, sebagai sosok yang mampu menyatukan berbagai pandangan, Soekarno merumuskan Pancasila sebagai sintesis dari berbagai aspirasi. Pancasila dianggap sebagai solusi kompromi yang mengakomodasi berbagai kepentingan, memiliki visi yang luas tentang Indonesia sebagai dasar negara yang besar dan kuat. Selain ada perbedaan, juga ada persamaan pandangan para pendiri negara. Yang pertama adalah menghendaki negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Yang kedua adalah meyakini pentingnya nilai-nilai luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Perbedaan pendidikan membentuk cara berpikir yang berbeda. Misalnya, Soekarno yang terpengaruh oleh pemikiran Barat, sementara Supomo lebih mengacu pada filsafat Timur. Yang kedua adalah pengalaman perjuangan. Pengalaman dalam perjuangan kemerdekaan membentuk karakter dan pandangan masing-masing tokoh. Yang ketiga adalah kondisi sosial politik. Situasi politik yang dinamis dan kompleks pada masa itu juga mempengaruhi perumusan dasar negara. Oke, untuk materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai hasil sintesis. Pancasila sebagai hasil akhir dari perdebatan panjang merupakan sebuah kompromi yang mengakomodasi berbagai pandangan. 5 sila dalam Pancasila dianggap mampu menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam berinteraksi dan membangun bangsa. Pancasila tetap relevan di era modern ini sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, musyawarah, dan persatuan dapat menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengamalkan Pancasila di era modern. Yang pertama adalah menumbuhkan sifat nasionalisme, misalnya pada saat peringatan Hari Besar Nasional. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah mencintai produk Indonesia. Keempat, menjaga toleransi antar umat beragama.
Yang kelima, menjaga persatuan Indonesia. Yang keenam, musyawarah dan menciptakan keadilan sosial. Dan yang ketujuh adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan Pancasila di era modern. Di antaranya adalah ujaran kebencian, masuknya budaya asing, berita bohong atau hoaks, radikalisme dan terorisme, sistem hukum modern. Untuk mempertahankan Pancasila, pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh individu perlu bekerja sama. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah analisis cara pandang para pendiri negara memang beragam dan berbeda-beda. Namun, karena perbedaan itu justru memperkaya hasil akhir, yaitu Pancasila, yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi kelompok masyarakat. Selain perbedaan, ketiga tokoh itu juga memiliki kesamaan dan tujuan untuk membangun negara yang adil dan sejahtera. Gabungan dari ide-ide mereka yang berfokus pada keseimbangan antara spiritualisme, kemanusiaan, dan persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai luhur sesuai dengan karakteristik masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.